Krisdayanti itu salah satu idola saya. Dan kamu pengen bikin? Saya pengen bikin seperti dia. Dia aja wanita yang sesungguhnya masih pengen lebih cantik lagi. Berarti saya bisa dong pria diubah. Jadi tujuan hidupmu ingin menyakiti ya? Ingin menyakiti keluarga yang harmonis. Supaya setiap dendam saya itu terbalas. Di situ saya mulai berpikir bahwa menyakiti orang kayaknya enak. Saya benci Tuhan, saya nggak mau tahu Tuhan itu siapa dalam hidup saya. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri, program yang semakin wow. Bukan wow dan bersinar ya. Dan bersinar. Wow dan sinarnya bersinar. jadi wow. Oh iya. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan berbagi sharing kisah yang mungkin getir di masa lalunya, Tapi manis di masa depan. Yap. langsung aja Pak. Bro Jackson. Halo Jackson. Jackson. Selamat datang di Cahaya Bagi Negeri. Hari ini kamu pun bercahaya. Bagaimana kamu pada waktu umur berapa tahun kamu dilecehkan? Kejadiannya itu saya umur 6 tahun. 6 tahun kamu dilecehkan? Karena saya nggak punya yang namanya figur bapak dalam hidup saya. Bapak ada tapi tidak hadir dalam hidup saya. Hidupnya yang cuma di tempat minum doang. Setiap hari dia melakukan seperti itu. Bisa ceritain nggak waktu itu kejadiannya 6 tahun dilecehkan? Saya kehilangan figur seorang ayah dan laki-laki ini yang menemani hidup saya. Yang awalnya dari kosong tiba-tiba jadi perhatian. Saya menikmati itu. Oh, kasih uang jajan. Iya, nggak ada uang dikasih. Ajak jalan-jalan. Iya, perhatian. Yang nggak saya dapatkan dari papa saya dapatkan dari dia. Dan kamu merasa sangat nyaman. Iya. Dan ketika dilecehkan itu gimana ceritanya? Dilecehkan itu saya sempat shock ya. Saya pikir sebagian laki-laki itu baik, ternyata sama aja kayak bapak saya. Dari diperhatikan, terus dia berbuat seperti apa kepada kamu? Makanya kamu bilang itu dilecehkan. Ya. Dia panggil ke rumahnya. Pada saat itu rumahnya kosong, nggak ada siapa-siapa. Tiba-tiba celana saya dilucurin. Celananya dilucuti. Oh, oke. Akhirnya ya terjadilah hal yang dimana yang saya nggak tahu, akhirnya saya tahu seperti ini. Maksudnya kamu disuruh melayani dia? Iya. Nggak, dia yang layani saya. Nah, waktu kamu dilecehkan seperti itu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu Berteriak, rasakan? iya. Bertakut atau bingung atau? Karena dia bilang bahwa dia yang akan menemani hidup saya, ya udah. Lah, dia mau umur berapa waktu itu kisarannya? Sekitaran 30-an. Jadi dia usia 30, kamu 6 tahun dan dia udah mendoktrin kamu bahwa dia akan menemani kamu nanti. Ya ketika dilecehkan makanya kamu nggak berteriak atau kamu nggak merasa marah karena ada jaminan bahwa dia akan bersama dengan kamu, sementara bapakmu tuh tidak ada bersama kamu, kamu merelakan dirimu. Apakah si X ini memang dia mengalami kejiwaan dalam dirinya atau cuma sama kamu doang begitu atau sama orang lain? Enggak, cuma sama saya doang. Berarti dia sebenarnya sudah menyukai kamu dari sejak kecil. Iya. Kamu dilukai sehingga kamu merasa ingin membalas dendam atau bagaimana sehingga kamu bilang saya ingin melukai semua pria? Saya marah ke Tuhan. Kenapa marah sama Tuhan? Karena dia ambil mama saya. Di saat saya umur 4 tahun, saya nggak tahu arah hidup untuk kemana. Ketika Tuhan panggil mama saya benci Tuhan, saya nggak mau tahu Tuhan itu siapa dalam hidup saya. Dan akhirnya di situ saya mulai berpikir bahwa menyakiti orang kayaknya enak. Karena waktu kamu sakit nggak ada yang peduli. Nggak ada. Dan perasaan kamu begitu sakit. Iya, saya hancur pada saat itu. Jadi tujuan hidupmu ingin menyakiti ya? Ingin menyakiti keluarga yang harmonis. Supaya Setiap dendam saya itu terbalas. Contohnya kayak saya berteman dengan teman, saya lihat keluarganya baik-baik saja.
Saya akan buat keluarga itu hancur sampai sehancur-hancur mungkin. Saya dengan si pria ini, kita pacaran cukup lama. Akhirnya saya berantem dengan papa saya memutuskan dari kampung lari ke kota Manado. Dan 2008 saya dengan si pria ini berantem cukup lumayan. Boleh tahu nggak kenapa alasannya berantem? Saya orangnya pencemburu. Saya nggak mau dia perhatian ke anak maupun istrinya. Akhirnya saya di situ dengan dia berantem. Saya cuma bilang gini, kalau kamu sayang ke saya pengen kamu ceraikan istri kamu. Terus dia lakuin nggak? Dan dia bilang kasih saya waktu 3 minggu untuk membuktikan bahwa saya mencintai kamu. Saya tunggu 3 minggu itu dia datang dengan bawa surat. Surat cerai? Surat cerai. Saya sudah cerai dengan istri saya, apakah kamu puas? Terus? Saya bilang ya saya puas. Apa yang saya pinginkan ya terbalaskan. Dan akhirnya saya dengan dia kembali lagi harmonis. Kita berdua tinggal lagi bareng. Jadi kamu bener-bener udah plek ketiplek lah ya? Iya. Hidup bersama dia seperti pasangan? Iya. Dan terus kamu nggak punya pasangan lain berarti? Enggak, saya bekerja, tetapi saya nggak mau pacaran. Jadi saya cuma pure pacaran dengan dia ini. Bekerja sebagai? Penari bayaran. Stripters? Iya. Strip boy? Kalau misalkan ada pejabat atau suami-suami yang kesepian, itu pasti telepon saya. Terus? Tapi kan nari. Kamu penasaran kan? Enggak. Tampilan kamu gimana? Maksudnya orang tertarik gitu loh. Nari kamu iya. Pakai baju apa? Bagaimana? Kita pengen tahu nih. Iya. Iya, menari selayak. Iya, seperti itu perempuan-perempuan yang yang seksi gitu ya? Iya. Usia muda berjalan terus, kamu nggak pernah berpikir apa yang kamu lakukan itu aneh? Karena saya udah hancur, ngapain untuk diperbaiki? Jadi kamu berpikir bahwa inilah takdir hidup kamu? Iya. Saya pernah ditawarin sampai 20 juta untuk layani seorang pejabat ini. Manado. Tapi saya tidak mau. Karena? Karena saya sudah punya komitmen untuk si pria ini. Kalau saya pikir bahwa ngapain saya kerja, sedangkan dia menghidupi saya. Tapi karena karena saya berpikir untuk balas dendam, jadi saya kerja. Padahal dia marah saya kerja. Dia nggak suka kamu kerja. Karena dia yang hidupin saya. Di kampung saya, dia salah satu orang terkaya. Dia berangkat ke luar negeri, nggak kabarin saya. Saya langsung blok semua. Dan saya ketemu sama pria lagi, bule yang tinggal di Amerika. Kamu kecewa sama dia, akhirnya kamu tinggalin dia. Lah, terus gimana dia mencari kamu menolaknya gimana? Dulu kan zaman BBM ya. Jadi ya cuma chat-chat doang. Dia bilang, "Oh, yuk kamu tinggal di Amerika." Segala macam. Saya bilang ke dia, "Gimana kalau saya operasi transgender? Saya tinggal di Amerika seumur hidup. Saya nggak akan kembali ke Indonesia." Terus? Itu pola pikir saya. Dan satu ketika mami saya itu telepon. Karena saya adalah orang pekerja keras, jadi kalau berhenti kerja yang kayak, aduh harus kerja apa lagi nih. Nah mami saya tawarin, yuk kerja di Balikpapan. Nah mami saya ini punya usaha, cukup lumayan usahanya. Akhirnya saya bilang ke dia, oke Mi, saya akan ke Balikpapan. Di Balikpapan itu konsep kamu, rencana kamu akan melakukan apa dan bekerja apa? Di Balikpapan saya kerja, cari uang lagi. Kalau udah cukup lumayan banyak, saya akan berangkat dari Balikpapan ke Amerika. Ke Amerika. Kita harus tanya nih, kenapa Bro Jackson ini mau operasi, menyiapkan uang untuk operasi ke Amerika? Dulu saya pencinta artis. Krisdayanti itu salah satu idola saya. Dan kamu pengen bikin? Saya pengen bikin seperti dia. Mbak Kade. Pergi saja, ya gitu. Ya. Menghitung hari. Saya terinspirasi dari dia. Karena dia bilang operasi itu wajar untuk kita.
Ya sampai dia keluarin buku, saya baca buku-bukunya. Bukunya dia yang tentang operasi. Saya bilang, dia aja wanita yang sesungguhnya masih pingin lebih cantik lagi. Berarti saya bisa dong pria diubah. Nyokap meninggal saya umur 4 tahun, itu kita diasingkan ke kebun hampir 2 tahun. Jadi jadi kami 7 bersaudara. Jadi kakak-kakak saya itu bagaikan anak ayam. Siapa mau ambil silakan ambil. Siapa yang mau ngurus silakan ngurus. Dan akhirnya Oma pertahankan kami berempat. Waktu Oma meninggal saya itu ada di Manado. Dan saya tahu Oma itu meninggal 1 minggu. Nggak ada keluarga pun yang kabarin. Tambah marah banget sama Tuhan. Cacian, makian itu semua saya tunjukkan ke Tuhan. Pandangan kamu terhadap pria dari awal memang kamu sudah ingin menyakiti pria, ditambah dengan Oma. Dari situ seperti apa pandangan kamu? Apa rencana kamu? Silahkan. Lebih parah lagi. Coba boleh cerita. Saya ingin lebih hancur lagi keluarga. Kalau bisa hamba Tuhan pun hancur, saya hancurin. Caranya kamu? Saya tidurin dia. Satu ketika saya pura-pura sakit. Ya, ini gilanya saya ini luar biasa. Saya pura-pura sakit. Saya nginap di rumahnya dia. Saya bilang di rumah hamba Tuhan ini. Saya bilang saya butuh pertolongan. Saya sakit begini bla bla. Karena mereka tahu ya, karena saya sudah cerita keluarga saya seperti apa. Udah, ayo kita tidur aja bareng. Maksudnya istrinya, saya, suaminya bertiga. Dan terjadilah hal di mana yang saya pikir itu biasa. Maksudnya biasa gimana? Saya itu ke hamba Tuhan ini, padahal ada istrinya. Istrinya lihat? Enggak, istrinya tidur. Sorry ya, kamu kayak psikopat sekali. Iya. Kamu benar-benar di otak kamu adalah psikopat. Coba kamu harus klarifikasi tuh. Coba seperti apa? Saya psikopat tapi bukan untuk anak-anak kecil. Iya. Tetapi orang-orang yang udah tua. Yang di atas 40-an. Wow. Kamu ingin menghancurkan. Jadi kalau saya mendengar cerita kamu ingin menghancurkan setiap laki-laki supaya mereka bisa merasakan betapa hancurnya hidup seorang karena kamu itu. Saya pengen cari bibit-bibit lain. Jadi saya terbang ke satu kota, kerja, ya sambil membalaskan dendam itu. Oh, kalau ini timnas ini udah mencari ini apa namanya? Bibit unggul. Nah, maksudnya kamu mau mencari korban-korban. Iya. Kamu nggak pernah takut kalau kamu nanti sakit? AIDS kah? Sakit atau apa? Iya. Kamu mati dalam melakukan hal seperti itu? Jujur saya nggak pernah takut mati. Kamu tidak takut mati karena di otak kamu pokoknya hancurkan. Jadi ya saya ke Balikpapan, saya ketemu dengan mami saya ketemu dengan cici saya. Mami saya ini adalah orang yang benar-benar hidup dalam Tuhan. Jadi orang tua angkat saya ini punya usaha di sana dan akhirnya cici saya ngomong, kamu di kota Balikpapan bukan untuk mencari uang, tapi kamu di Balikpapan akan merasakan Tuhan itu ada. Wah, hebat ya cici ya. Mungkin di Manado kamu nggak bisa ketemu Tuhan. Oke. Tapi di kota Balikpapan kamu akan ketemu Tuhan. Udah saatnya kok kamu kembali. Ini cici ngomongnya. Iya, saya adalah orang paling emosi orang ngomong seperti itu. Oke, kenapa? Di bandara aku sama dia kelahi. Kalau Tuhan ada, ngapain dia ambil mama saya? Oke. Dan dia ambil semua apa yang menjadi hak saya. Oke. Akhirnya mami saya bilang, udah kita pulang ke rumah. Udah pulang, ketemu sama keluarganya dia. Karena kita udah mau jam ibadah, mami saya bilang, nanti kalau kamu berpakaian jangan kayak yang di Manado ya. Gue ikut apa kata dia. Gue lihat mereka pada sibuk nih, siap-siap mau ke gereja. Saya masukin baju saya dalam bagasi mobil. Itu mereka nggak tahu. Saya orang paling suka kalau ke gereja itu duduk paling muka. Karena mau pamer. Karena mau pamer, pamer kekayaan dunia yang nggak seberapa itu. Mau dilihat lah ya. Iya. Akhirnya udah, mami sayang, nanti mami tunggu ya, mami siapin kursi buat kamu. Semua pada turun masuk ke gereja. Saya ganti lagi baju saya. Perempuan. Iya. Saya pakai baju bolong belakang. Akhirnya duduk samping mami.
Mami saya pun kaget. Dia sebut darah Yesus. Iyalah, rambut merah, pakai hak 15, ya darah Yesus sih. Selesai gereja, habis ibadah, saya nggak disuruh pulang. Mami tunggu ya, mau ngobrol sama Bugem, sama adik kamu juga. Dia bilang datang ya doa, kita mulai besok kok doa. Saya cuma bilang gini, nanti aja dilihat. Kalau saya nggak sibuk, tapi kalau saya sibuk maaf saya nggak datang. Tapi karena mami saya pendoa di gereja itu sama cici saya, ya mau nggak mau, sesibuk-sibuknya apapun kita ya semua orang rumah wajib datang ke doa. Datanglah tuh. Datanglah saya datang hari ke pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Itu saya biasa aja datar. Malah saya hina-hina mereka. Apa tuh? Saya bilang nih orang-orang ini gila. Alasannya kenapa? Kenapa mau cari Tuhan? Oh. Padahal Tuhannya nggak peduli gitu. Iya, gue bilang ngapain? Nangis, teriak-teriak, ngapain? Dalam hati saya ngapain? Kayak nggak masuk akal ya? Iya, saya bilang oh pada gila nih. Akhirnya nggak tahu kenapa cici saya tuh berubah dari awalnya iseng, dia duduk samping saya, dia bisikin saya. Baru kali itu saya tersentuh hati saya dengan perkataannya dia. Dia cuma ngomong kayak gini, udahlah, jangan paksa. Kalau udah capek, ya udah menyerah. Jangan paksakan. Respon kamu? Respon saya diem. Dia ngomong, coba deh tutup mata, rasakan setiap alunan lagu itu, alunan musik itu, rasakan. Udahlah, udah mau ini udah malam ke-8. Udah waktunya kok, dia bilang. Saya biasanya saya kan paling pantang dengan perkataan seperti itu. Tapi nggak tahu ketika malam itu saya langsung tutup mata. Tiba-tiba nangis, saya nangis. Saya teriak, saya bilang, Tuhan ampuni saya. Apa yang kamu rasain? Saya rasain. Yang nggak pernah saya itu dipeluk. Tiba-tiba terasa tangan Tuhan itu memeluk saya dari belakang. Dan kamu merasakan kasih Yesus hati itu? Kasih Yesus. Dia cuma ngomong, kalau udah capek datang ke aku. Wow. Yang dipikirkan kamu? Aku memeluk kamu kok selama ini. Wow. Cuma kamu yang nggak pernah mau. Di situ saya langsung bilang, Tuhan ampuni aku. Aku melepaskan hak aku melepaskan pengampunan terhadap papa saya, terhadap keluarga saya. Malam ke-9 sama, saya minta doa pengampunan terus menerus. Malam ke-10 puncaknya, di situ saya bilang, Tuhan, saya benar-benar mengampuni semua. Saya mengampuni papa saya mengampuni keluarga saya mengampuni kehidupan saya. Udah 14 tahun saya terhilang dari kamu. Aku mau Tuhan kembali. Saya hidup dalam kegelapan. Tapi kalau soal gelap, saya paling takut sampai hari ini. Saya paling anti yang namanya mati lampu. Itu saya bisa histeris kalau mati lampu. Saya nangis, tiba-tiba dia bawa saya di ruangan yang sangat-sangat gelap. Saya bilang, Tuhan ampuni saya menyesal, saya mau ikut Tuhan. Apapun yang terjadi saya mau ikut Tuhan, saya bilang. Tuhan tahu saya takut gelap. Tolong dong, kasih saya cahaya kecil aja untuk menerangi ruangan ini. Datang cahaya yang paling kecil itu. Ruangan yang cukup gede, datang cahaya kecil itu, dia menerangi ruangan itu. Saya bilang, Tuhan, saya punya luka yang gak bisa diobati. Saya benci Tuhan, saya marah Tuhan. Kenapa Tuhan harus mengambil semua apa yang menjadi bagian dalam hidup saya? Saya berontak di situ, saya nangis. Tiba-tiba suara itu datang lagi. Dia ngomong paling lembut lagi. Apakah kamu nggak sayang sama Tuhan? Tuhan mati buat kamu di kayu salib. Dia menanggung setiap perbuatan kamu. Dia dicaci, dia dimaki cuma untuk kamu. Bertobat. Ini kesempatan terakhir buat kamu. Kalau kamu nggak bertobat, kamu akan seperti teman-teman kamu yang lain. Tuhan akan pakai kamu di mana saja. Yang penting kamu mau menerima Dia. Dan membuat saya sampai hari ini percaya janji Tuhan itu, Dia ngomong, satu orang bertobat, seisi keluarga akan diselamatkan.
kamu akan menjadi kesaksian untuk bangsa-bangsa. Habis doa, saya ketemu Bapak Gembala, saya langsung bilang, saya mau bertobat. Saya mau melepaskan apa yang menjadi bagian saya. Dan dia ngomong, apa yang Anda rasakan, saya bisa rasakan. Saya seorang gembala, saya tahu keadaan jemaat saya seperti apa. Saya pernah ya didoain oleh hamba Tuhan. 2 hamba Tuhan besar. Itu saya lari. Saya nggak mau didoain. Karena saya pikir bahwa nggak ada manusia satupun yang sanggup menyembuhkan luka saya. Itu pola pikir saya. Ternyata ada salah satu dokter di atas segala dokter yang sanggup menyembuhkan luka itu. Yaitu? Yesus. Mungkin kita nggak bisa melupakan masa lalu. Tapi ada janji Tuhan di masa depan itu. Saya diciptakan bukan untuk menjadi perempuan, tapi saya adalah laki-laki. Hampir 12 tahun saya meninggalkan apa yang menjadi kenikmatan saya. Saya ikut Tuhan. Proses ya? Iya. Kita sadari betul bahwa keluarga adalah tempat pemuritan terbaik. CBN, Cahaya Bagi Negeri, juga ingin orang tua menjadi lebih baik. Nah, salah satu caranya adalah The Parenting Project. Apa yang saya alami dari masa kecil pada saat saya ditegur orang tua saya, itu yang saya ambil, saya kutip, saya mengutip itu untuk mempraktekkannya kepada anak saya. Ternyata itu tidak memberi jawaban yang terbaik. Saya bernama Petrus Jai dan anak 1. Dalam keluarga, saya memberikan dia tugas nyuci piring, dan setelah itu barulah kamu nengok-nengok HP kan gitu. Karena kesibukan main HP, main game, sehingga dia tidak dilaksanakan seringkali apa yang sudah pernah saya sampaikan. Bahkan sering aku marah di depan temannya. Ya, kalau udah emosi Pak, saya akui kurang menghargai dia di depan temannya, pernah saya marahi. Timbullah emosi, saya memukul dia dengan tali pinggang. Saya panggil tali pinggang, dan saya lakukan seperti apa yang saya tiru daripada orang tua saya. Saya hakimi dia di situ, gimana kau berbuat? Lalu dia minta maaf, kalau dia minta maaf, ya gimana kalau perbuat? Pukul aku. Akhirnya aku bilang, sekarang kita pukul ya. Ya, saya habiskan hajar dia hajar-hajarnya lah di situ pakai tali pinggang. Perasaan saya cuman sedikit sedih dan agak patah semangat pada saat dipukul. Saya melawan karena sakit gitu rasanya dipukul. Jadi agak kesal. Tiap hari dipukul, diomelin. Karena emosi kan, saya pukul dia. Dia juga marah. Akhirnya mengatakan sesuatu perkataan dengan saya, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. Cari anakmu. Yang ada kesedihan. Kenapa? Bukan itulah kerinduan saya. Apalagi nama anak satu-satunya. Ya, sampai berkata demikian. Sakit. Kekecewaan sakit. Sehingga saya banyak diam, nggak bisa menjawab. Yang saya lakukanlah hanya bisa saya lakukan untuk mencakapi anak, nggak ada bisa. Karena kekecewaan, sakit hati. Saya nggak bisa apa-apa lagi, hanya yang merasakan yang ada dalam diri saya itu kegentaran. Saya berhenti memukul dia di situ. Karena udah ada kata-kata yang agak menyakiti perasaan saya. 3 hari itu saya nggak cakapi dia. Kalau lewat dia, ya biar aja lewat dia. Diam aja aku.
memang bukan dari niat hati saya, cuman suka keceplosan gitu ngomongnya. Jadi semena-mena saya bukan anak bapak. Itu juga merupakan dari efek sakit hati. Karena tiap hari dipukul, tiap hari gini. Di gereja kan ada pengumuman bahwa ada pertemuan khusus seminar keluarga. Saya mencoba mengikutinya. Akhirnya banyak hal yang saya ketemu di situ. Salah satunya ada di situ pertanyaan. Apa saja yang membuat kita sebagai orang tua itu yang gagal? Nah, kira di situlah merasakan diri kita. Saya ini bukan orang tua yang baik. Kenapa aku bawa-bawa masa duluku? Saya tiru-tiru bagaimana perilaku dari orang tua sampai sekarang saya perlakukan. Mungkin dengan cara gitu bukan itu yang menyenangkan anak saya. Pada saat pertemuan yang kedua lah, di situ saya lebih mendalami gimana kesaksian Bapak seorang Yosafat. Nah, dari situlah bagaimana dia seorang pemarah-marah terhadap anaknya. Nah, dari situlah lebih motivatif lagi sehingga saya mengambil keputusan memberanikan diri untuk minta maaf sama anak. Karena itulah yang lebih baik. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi puji Tuhan, saya melihat Bapak, saya berubah drastis. Sejak Bapak mengikuti parenting project, sekarang Bapak semakin menjadi baik dan tidak memukul saya lagi. Saya semakin akrab dengan Bapak dan saling berbagai cerita itu, membagikan cerita. Dulu saya tidak pernah bercerita atau membagi cerita kepada Bapak. Apapun aturan saya lakukan. Puji Tuhan, setelah saya minta maaf dan terus belajar untuk memperbaiki hidup saya di hadapan Tuhan, dan dia sedikit ada kebaikan kalau saya suruh dia enggak, walaupun beberapa kata tapi mengikuti. Dua, dia udah bisa memeluk leherku. Kalau dia seorang anak memeluk kita itu bahagianya Pak, bahagia. Terasalah rasa bahagia itu. Jadi cinta itu nampak sama dengan sahabat kayak gitu, kayak dekat sekali. Saya nggak pernah lagi besar suara. Saya selalu menunjukkan kembali lah sikap yang baru lagi. Dan terus berjuang. Sudah saya bilang itu, saya perjuangkan itu. Kalau itu jalan keluar dari Tuhan. Menarik sekali, Bang. The Parenting Project adalah project dari Cahaya Bagi Negeri CBN Indonesia untuk gereja, agar membantu gereja ya, membantu gereja untuk bisa membuat para orang tua menjadi lebih baik, membantu orang tua menjadi lebih baik. Cahaya Bagi Negeri ini adalah layanan doa. Nah, ini layanan doanya ada masuk nih. Yang pertama ini ada Bapak Sugeng dari Tangerang. Doakan Bapak Sugeng dari Tangerang supaya dia mendapatkan modal atau kesempatan untuk bekerja. Ya. Yang berikutnya. Dan yang kedua ini ada Yuliandi. Yuliadi ini mungkin saya juga belum tahu ya, dia perempuan atau laki-laki ya. Yuliadi, oh kayaknya laki-laki nih. Yeah. Saudara Yuliadi ini, nah buat saudara Yuliadi, ini sudah pernah juga kita bahas ya kemarin dengan Bapak Joni, bahwa orang Kristen itu tidak bisa disantet. Nah, ini apa dia? Nah dia ini pengen lepas dari kuasa-kuasa gelap. Minta didoakan ya. Minta didoakan. Jadi Pak Yuliandi ini dia pengen lepas dari kuasa-kuasa gelap dan Tuhan membawa dia kepada terang kasih dan kebenaran Yesus. Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini.
buat kesempatan demi kesempatan yang Tuhan boleh beri dalam kehidupan kami. Kami boleh sehat kuat semua hanya karena kemurahan-Mu yang Kau masih berlakukan dalam setiap kehidupan kami. Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan buat Bapak Sugeng yang ada Tuhan. Engkau Allah yang memberkati setiap usaha pekerjaannya yang ada Tuhan. Engkau Allah yang melimpah-limpahkan berkat dalam kehidupannya. Memberkati Pak Sugeng yang ada Tuhan. Engkau berikan dia selalu kekuatan, berikan dia selalu penghiburan dalam setiap kehidupannya. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Yuliani yang ada Tuhan. Kami serahkan Bapak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Bapak yang ada bersama-sama dengan dia. Engkau Bapak yang menolong setiap kehidupan dia. Tutup bungkus dia dengan kuasa darah anak domba Allah. Jauhkan dia dari setiap hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Berikan dia mengerti akan setiap hikmat marifat Tuhan dalam kehidupannya dia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap penonton-penonton yang ada Tuhan. Engkau Allah yang memberkati Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada bersama-sama dengan mereka. Engkau Bapa yang berjalan di depan mereka. Dan Engkau Tuhan sendiri yang akan memegang setiap kehidupan penonton-penonton yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih tuh. Terima kasih Bro Jackson. Bro Jackson. Luar biasa. Luar biasa. Buat pemirsa yang sedang menyaksikan acara ini sampai dengan saat-saat terakhir ya. Cahaya Bagi Negeri selalu hadir untuk mendoakan apapun pergumulan Anda. Jika saat ini Anda mengalami sesuatu permasalahan yang mungkin sangat berat dan tidak bisa Anda pikirkan sendiri, bisa saja hal utang ataupun masalah keluarga ataupun masalah pribadi dan Anda ingin didoakan, hubungi nomor-nomor di bawah ini. Ada teman-teman yang siap berdoa selama 24 jam, 7 hari dalam seminggu, siang dan malam, malam dan siang. Luar biasa nggak? Luar biasa banget. Teman-teman, kalau kalian merasa diberkati dengan kesaksian ini, konten-konten kami yang lain, jangan lupa di-share dong. Iya, jangan pelit ya. Jangan pelit, di-share, kasih tahu kepada keluarga, kepada saudara, kepada teman-teman. Bahkan kepada mantan pun ya. Iya. Kasih tahu. Karena supaya semakin banyak orang diberkati dan pastinya mendengar kebenaran firman Tuhan. Luar biasa. Dan juga buat yang komentar juga, mari berkomentarlah yang memberkati juga. Thank you. Terima kasih buat pemirsa Cahaya Bagi Negeri yang terus menyaksikan acara ini. Saya Charlie. Saya Remonski. Saya Jackson. Teman kita ada Mas Prio. Mas Prio semangat. Semangat. Dan Jerry yang luar biasa. Ada teman kita Audio Man, Koko. Kocin. Ya. Ada teman kita Shoni. Dan tidak lupa yang di ujung sana, teman kita Sintua Rudi Simatupang. Tuhan Yesus memberkati.